ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para muslimin, amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada hari ini, hari Ahad, acaranya tergantung keperluannya. Dan ada yang bertanya kepada saya tentang apakah orang yang sudah mati bisa melihat orang yang masih hidup? Karena mereka yang sudah mati itu sudah berada di alam lain yang dalam agama kita, dalam keyakinan agama kita disebut alam barzakh atau alam kubur. Jawabannya bisa kita dapatkan pada hadis nomor 4267 dari kitab Sunan Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya sama, tapi sanadnya berbeda. Saya bacakan terlebih dahulu pembahasan mengenai alam barzakh, yaitu alam yang sebentar lagi saya dan Anda semuanya, ana dan antum semuanya akan menuju ke sana. Maka bersiap-siaplah untuk menuju ke sana. Sebagai pendahuluan, kita baca terlebih dahulu hadis nomor 4267 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya yang lengkap seperti ini sanadnya. Ibnu Majah seorang ahli hadis yang terkemuka di antara para ahli hadis yang lain, para ulama-ulama ahli hadis yang lain. Beliau mempunyai sanad dari guru-gurunya yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Majah mengatakan, haddatsana telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Muhammad bin Ishaq. Siapa ini Muhammad bin Ishaq? Nanti saudara bisa buka riwayatnya, riwayat hidupnya. Siapa orang ini? Lahir di mana? Kapan lahirnya? Kapan meninggal dunianya? Gurunya siapa saja? Muridnya siapa saja? Bisa ditelusuri di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, ya. Tapi kita sedang tidak belajar mengenai itu, jadi kita lewati saja. Muhammad bin Ishaq qala, dia berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku, ya, ini maksudnya telah menceritakan hadis ini kepadaku guruku yang bernama Yahya ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Siapa dia ini Yahya bin Ma'in? Ini pun saudara bisa menelusuri, ya. Jadi Ibnu Majah mendengar hadis ini dari gurunya yang bernama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami guru
telah menceritakan kepadaku guruku yang bernama Yahya bin Ma'in. Saudara, kalau mau tahu nama-nama sanad dalam satu hadis, ada kitabnya dan banyak kitabnya. Mulai dari kitab yang kecil sampai yang besar, yang berjilid-jilid, tapi berbahasa Arab semua, nggak ada yang bahasa Indonesia. Itu setiap orang ini ada. Jadi ini nama-nama ini bisa dipercaya semua orang-orang ini. Bukan tukang bohong, bukan tukang maksiat. Nih, Al-Quran hafal. Kalau cuma 30 juz saja hafal, apalagi juz 30. Masya Allah. Kemudian dia mengatakan, dia mendengar hadis ini dari gurunya bernama Yahya bin Ma'in. Bisa melihat dari kitab-kitab Rijalul Hadis, bisa melihat dari Google. Anda mbah Google nih. Siapa itu Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in merupakan ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang ahli dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bitham al-Ghaffan al-Baghdadi. Dia orang Baghdad dia. Namun dia lebih dikenal dengan sebutan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in lahir pada tahun 158 Hijriah di Baghdad atau 28 Agustus. Enggak usah pakai 28 Agustus lah. Ya, tahun 1158 Hijriah. Ya. Dia meninggal di Madinah. Ya, kemudian dia bermadhab Hanafi. Madhabnya Hanafi. Di antara pendapat-pendapatnya banyak mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Qala dia berkata, Yahya bin Ma'in hadatsana Hisham bin Yusuf an Abdullah bin Bukhairin atau Bakhirin. Nah, ini sanadnya ada dari Ibnu Majah, ada melalui 1, 2, 3 orang. Setelah 3 orang, 1, 2, 3, 4 orang. Nah, setelah 4 orang baru sampai kepada sahabat Nabi. An-Hani, dari sahabat Nabi yang bernama Hani, Maula Utsman, bekas budaknya Utsman bin Affan. Qala, jadi budak saja itu dulu ngaji, Pak. Nah, kita ini orang merdeka bukan budak kok enggak ngaji itu. Gimana kita? Kita hidup mau cari apa? Mau cari jabatan? Hanya orang tertentu aja yang bisa dapat jabatan. Mau cari duit, terus kalau sudah dapat mau apa? Dapat banyak terus mau ngapain? Ya akhirnya mati sama yang cari jabatan ya makan mati, yang cari duit ya akan mati. Makanya kita hidup itu cari ilmu. Untuk apa? Untuk beribadah. Di samping itu cari duit juga, ilmu itu dicari. Itu sambilannya. Tapi yang utamanya niat kita mencari ilmu untuk ibadah. Jadi bekas budaknya Utsman bin Affan itu ngaji sama tuannya. Qala, Hani ini bekas budaknya Utsman berkata, Kana Utsmanu ibnu Affan, adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sahabat Nabi, khalifah yang ke-3. Ya kan? Ya. Idza waqafa, apabila beliau berhenti. Waqafa kalau kita baca Al-Qur'an waqaf, berhenti. Apabila beliau berhenti ala qabrin, di atas suatu kuburan. Utsman bin Affan itu, Pak, presiden zaman dulu. Dulu namanya khalifah, kalau sekarang zaman modern namanya presiden. Ya, presiden dan khalifah itu beda jauh. Tapi ya untuk gampangnya sajalah, untuk perbandingan, untuk menggampangkan saja. Pemimpin tertinggi di satu wilayah kan, kalau negara ya presiden. Nah, kalau khalifah itu pemimpin
meliputi transnegara, antar negara. Semua orang Islam di seluruh dunia ini mestinya punya pemimpin satu, seorang khalifah. Tapi sampai hari ini semenjak tahun 1926 kekhalifahan sudah dihapus di muka bumi ini oleh Kemal Atatürk. Ya, padahal orang Islam juga, orang Muslim itu, tapi menghapus kekhalifahan, terus diganti menjadi sistem demokrasi seperti sekarang ini. Kembali ke sini, Utsman bin Affan itu kalau berhenti di suatu kuburan, ya beki, beliau menangis. Nah kita enggak kan, berdiri ketawa-ketawa kita. Utsman bin Affan berhenti di kuburan menangis hatta ya bulla, sehingga basahlah lihyatahu, sehingga membasahi lihyatahu, jenggotnya. Jadi dari sini kita dapat pengetahuan bahwa Utsman bin Affan itu juga berjenggot. Sampai basah, sampai air matanya membasahi jenggotnya. Itu artinya nangisnya beneran, Pak. Mau sampai air matanya turun, kok saya jenggotnya kok berlinang air mata betul. Faqila lahu, lalu ditanyakanlah kepada beliau oleh orang yang di dekat beliau, ada yang tanya, tazkurul jannata wan nara? Kamu sedang ingat surga dan neraka? Wala tabki, dan jangan kamu menangis. Wa tabki min hadza, dan kamu menangis terhadap ini, kuburan ini. Utsman, kenapa engkau menangis terhadap kuburan ini? Kenapa engkau menangisi orang yang ada di kuburan ini? Ngapain? Apa kamu tidak ingat surga sama neraka saja? Menangismu bukan karena kamu ingat surga dan neraka. Qala, menjawablah Utsman bin Affan. Nah, yang tanya enggak tahu soalnya dia, ya. Apa kata Utsman? Inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah dulu pernah bersabda. Ini sabda Nabi ini yang saya kasih warna biru. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju min fama ba'dahu asyaddu min. Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan, beliau terus menangis karena ingat sabda Nabi ini. Sabda Nabi ini berbunyi, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, kuburnya orang-orang yang dikubur itu awwalu manazilil akhirati, adalah permulaan tempat di akhirat, permulaan tempat-tempat akhirat. Jadi akhirat itu awalnya itu dari alam barzah, dari alam kubur. Tuh. Lalu Nabi mengatakan, fa inna ja, maka jika dia selamat minhu, darinya, maka jika dia selamat dari alam kuburnya, tidak digebukin malaikat. Kan nanti ada manusia yang digebukin malaikat, Pak. Itu sudah pernah dibacakan hadisnya kan, riwayat Bukhari, Imam Al-Bukhari sahih. Siapa yang digebukin oleh malaikat? Orang yang mati, sudah disampaikan kan? Begitu dia dikubur, terus sudah didoakan, ya kalau sini kan doanya panjang, Pak. Kalau di Sampit ini kan biasanya doanya panjang, mereka sampai menggelar tikar, ya Pak ya, menggelar tikar, itu duduk gurunya atau ustadznya, pak kiainya membacakan hadis, mungkin baca surat Yasin dulu, ya baca Al-Fatihah dulu, baca surat Yasin dulu, terus baca macam-macam doa panjang itu, aku nggak hafal, dan guru-guru juga ada yang nggak hafal, dia baca buku. Saking panjangnya doanya. Nah, setelah selesai baru kemudian mereka meninggalkan kuburan itu. Kan? Nah, ketika orang sudah ditinggal oleh para pelayat-pelayatnya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan itu orang tadi, didudukkan, kata Rasulullah. Didudukkan, sampai jangan tanya kepada saya caranya duduk gimana Ustadz. Itu kan di dalam peti kalau di sini. Diikat lagi di
kasih kafan, kain kafan diikat. Duduknya bagaimana? Jangan tanya saya, nanti sampai sendiri ngerasakan nanti. Nabi bilang dia akan didudukkan lalu ditanya beberapa pertanyaan. Menurut sebuah hadis yang tidak sahih hadisnya, tidak sampai sahih derajatnya. Itu pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawaban dia apa? Kalau orang muslim, orang beriman, dia akan menjawab otomatis. Dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Gitu. Pertanyaan yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Orang muslim, orang beriman akan bisa menjawab dia, Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi, ma kitabuka? Apa kitabmu? Seorang muslim, orang beriman akan menjawab, kitabi Al-Quran. Kitabku adalah Al-Quran. Ditanya lagi, ma dinuka? Apa agamamu? Orang muslim yang beriman akan bisa menjawab, dini al-Islam. Dini agamaku, dini al-Islam. Dini agamaku al-Islam. Jangan sampai di alam kubur ditanya oleh malaikat, apa agamamu? Islam Nusantara. Dikebukin sama malaikat sampean. Atau ditanya, apa agamamu? Islam merah putih. Kebukin juga. Nabi kita nggak pernah ngajarin Islam merah putih kok, nggak pernah ngajarin Islam Nusantara. Islam, al-Islam. Orang Indonesia biasanya menyingkat Islam gitu aja. Bahasa dalam Al-Quran itu al-Islam, pakai alif makrifat, al-makrifat. Jadi Islamnya ya itu satu macam itu. Islam itu cuma satu, nggak ada dua, tiga, nggak ada. Nggak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam apa lagi, nggak ada. Itu kan manusia yang bikin istilah-istilah itu. Islam ya cuma satu. Itu pertanyaan yang keempat. Madinuka? Dini al-Islam. Pertanyaan terakhir. Apa kata malaikat? Ma ilmuka an hadzal rajul? Malaikat menunjukkan gambarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya begini. Mana ya gambarnya ini misalnya. Ma ilmuka an hadzal rajul? Apa pengetahuan kamu, apa ilmu kamu tentang laki-laki ini? Kalau orang beriman, orang muslim melihat gambar itu langsung dia bisa menjawab, hadza Muhammadun. Oh, ini Muhammad ini. Yatina yang dulu sudah datang kepada kami. Ya. Datang kepada kami mengajarkan Islam kepada kami. Yu'allimu dinana atau bagaimana? Apa lafalnya itu ya? Ini Nabi, ini Muhammad ini yang sudah datang kepada kami membawa petunjuk. Fattaba'nahu, lalu kami mengikuti dia. Nah, itu orang beriman, orang muslim. Karena waktu hidupnya memang dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sholat, dia ikut sholat. Nabi Muhammad itu puasa Ramadan, dia juga puasa Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa sunnah, dia ikut puasa sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sholat fardu, beliau sholat sunnah, dia juga mengikuti, mengamalkan sholat sunnah. Nabi Muhammad SAW setiap hari ngaji, dia juga ngaji setiap hari. Jadi ini dia mengatakan, ini Muhammad yang datang kepada kami membawa petunjuk, lalu kami ikut kepada dia. Lalu kata Rasulullah SAW, wa ammal kafiru awil munafiku, dan adapun orang kafir atau orang munafik, ketika ditanya ma ilmuka an hadzal rajul, apa pengetahuan kamu tentang laki-laki ini? Maka dia menjawab, la adri, saya tidak tahu siapa gambar ini. Aku belum pernah kenal dia ini siapa. Ini kalau ditunjukkan gambarnya Soekarno, Presiden Soekarno, mungkin dia bisa jawab, oh itu Soekarno. Tapi nggak akan ditanyakan Pak, Soekarno di alam kubur. Siapa Soekarno itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya mengejek Pak Soekarno, itu presiden kita pertama, proklamator, kita hormati sebagai proklamator. Sebagai presiden pertama, tapi dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, gak ada apa-apanya. Ya, jadi para malaikat tidak akan bertanya kepada kita, siapa orang laki itu? Oh itu Pak Jokowi, nggak ada. Jokowi tanyakan di sana, itu apa urusan apa? Jadi, saudara,
Kalau orang wa amal munafiku awil kafiru atau kama qala Rasulullah SAW. Adapun orang yang kafir, orang munafik, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza fattaba'nahum. Saya hanya mendengar orang-orang itu berkata begini, berkata begitu, dan aku mengikuti orang-orang itu. Jadi dia hidup bukan mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti orang banyak. Nah saudara, jangan mengikuti orang banyak. Hidup ini kita ikuti, yang kita ikuti nomor satu itu Allah. Apa? Allah menyuruh kita apa? Nomor dua, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita apa, lalu menyuruh kita apa, kita lakukan semampu kita. Ya, gak mampu ya sudah, gak apa-apa. Tapi kalau larangan, tinggalkan. Itu pertanyaan yang akan ditanyakan nanti Pak. Siap-siap, makanya sekarang dihafalkan ya. Siapa tahu nanti pertanyaan pas ditanya sampai lupa nanti. Nah, sudah. Di sini dikatakan oleh hadis ini, Nabi mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah permulaan tempat-tempat di akhirat, tempat-tempat akhirat. Akhirat kan nanti ada alam kubur. Habis dari alam kubur manusia akan dikeluarkan menuju padang mahsyar. Mereka akan berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, Pak. Berdiri loh, Pak, 50, enggak boleh duduk. Sekarang sampean boleh duduk, tidur pun boleh ini sekarang. Tapi nanti di padang mahsyar 50.000 tahun kita berdiri, Pak, nggak boleh duduk, dan panas matahari itu, didekatkan matahari sehingga manusia bercucuran keringatnya. Siapa yang dosanya banyak, keringatnya bercucuran banyak sampai akhirnya tenggelam dalam keringatnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya setinggi telinganya, ada yang setinggi mulutnya, ada yang setinggi dadanya, ada yang setinggi pusarnya, ada yang setinggi lututnya, ada yang setinggi mata kakinya. Makin sedikit dosanya, makin sedikit keluar keringatnya. Jadi saudara sekalian, ini kuburan itu adalah awal dari tempat-tempat akhirat. Fa in naja minhu, maka jika dia seseorang itu selamat dari kubur, dari alam kubur, fama ba'dahu, maka apa saja yang sesudahnya aisaru minhu, adalah lebih mudah darinya. Jadi kalau kita sudah lepas dari alam kubur, di kubur kita enggak digebukin malaikat, itu tandanya kita selamat sudah. Bisa menjawab pertanyaan tadi, selamat. Tuh. Nah, tinggal pagi dan petang kita ditunjukin, kata nanti di dalam ayat lain dan dalam hadis lain diterangkan, setiap pagi dan sore hari, ya seperti pagi hari gini, setiap hari pagi kita ngaji, sore hari ba'da asar gitu, ditunjukkan sama malaikat, kamu tuh rumah kamu tuh besok di surga sana tuh, lihat tuh, bagus enggak? Bagus mana sama rumah kamu yang di dunia? Kamu nggak punya rumah di dunia kan, ngontrak terus kan, ya hidup dari barak satu ke barak yang lain kan. Tapi kamu beriman, kamu beramal soleh, ya ikhlas, kamu beriman beramal soleh, itu tempat kamu ini besok itu. Senang dia pagi dan petang senang. Nah, nanti kadang-kadang malam Jumat, saya baca hadisnya, tapi belum saya sampaikan di sini ya. Saya pernah membaca tapi saya cari hadisnya belum ketemu, nanti pelan-pelan. Jadi malam Jumat itu biasanya roh-roh itu minta izin sama Allah. Ya Rasul, ya Allah, saya mau menengok keluarga saya. Lagi pada ngapain keluarga saya? Anak saya pada sholat apa enggak? Pada ngaji enggak? Cucu-cucuku, anak-anakku, istriku, suamiku pada sholat apa enggak? Pada ngaji apa enggak? Menengok tuh. Minta izin malam Jumat. Makanya ziarah kubur itu paling bagus dikerjakan hari Kamis atau hari Jumat. Ya. Jadi saudara sekalian, kan Nabi mengatakan kalau seseorang itu selamat darinya, maka apa saja yang sesudah itu adalah mudah baginya. Wa illam yanju, dan apabila dia tidak selamat minhu darinya, dari kuburnya tadi karena digebukin oleh malaikat, nah sudah, kalau sudah mulai digebukin, selanjutnya setiap pagi dan petang itu sampai ditemani kalajengking, ditemani ular yang mematuk-matuk terus setiap hari. Itu baru adab kubur itu, digigit ular. Kalau pengen latihan ya nanti aku nggak apa-apa digigit ular, aku mau latihan dulu mulai sekarang, latihan digigit ular. Ya boleh, silakan sampean latihan, masuk ke kandang ular sana, gigitin ular supaya nanti di alam kubur digigit ular sudah biasa. Memang sampai sangka ular di sana sama dengan ular di sini, Pak?
Ya Allah ya Rahman. Wa illam yanju, dan apabila dia tidak selamat darinya, fama ba'dahu, maka apa saja yang sesudahnya asyaddu minhu, adalah lebih berat darinya. Jadi apa yang akan dialami sesudah alam kubur, kalau di alam kubur dia sudah tersiksa, nanti di padang mahsyar pun akan lebih tersiksa lagi, dan kemudian di alam akhirat paling tersiksa dia. Tapi kalau di alam kuburnya dia senang, ya, tiap hari ditemani orang yang menyenangkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, belum saya cantumkan di sini. Banyak hadisnya itu harus dikumpulkan tuh, sabar mengumpulkannya. Ya, jadi dalam hadis lain nanti diterangkan bahwa orang beriman, orang yang beriman ini nanti akan ditemani oleh orang yang menyenangkan dia. Kalau laki-laki ditemani oleh laki-laki yang menyenangkan, bagus, ganteng sekali, dan membuat dia senang. Terus Nabi bertanya. Terus orang tadi akan bertanya, kamu siapa? Kok kamu baik sekali sama saya? Si orang tadi menjawab, aku ini sholatmu. Aku ya sholatmu itu. Nanti ada yang jawab, aku ini puasamu. Aku ini bacaan Qur'anmu. Jadi yang menemani kita tuh amal-amal soleh kita, Pak, Bu. Makanya mari kita banyak-banyak beramal soleh. Jadi kalau kita sudah banyak beramal soleh, niatnya ikhlas, bukan karena cari popularitas, bukan karena cari duit, bukan. Nah nanti kita akan ditemani teman yang menyenangkan. Tuh. Makanya saya selalu berdoa, saya selalu menyebut nama bapak ibu saya, menyebut nama istri saya, ya Allah, ampunilah kedua orang tua hamba, ya Allah, Sudrajat dan Wularsih, ya Allah, ampunilah istri saya, ya Allah, Fadilah Nur Hayati, ya Allah, luaskanlah kubur mereka, ya Allah, terangilah kubur mereka, ya Allah, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka selama mereka hidup, dan ampunilah dosa hamba kepada mereka semua selama kami bersama, ya Allah. Angkatlah derajat mereka di Illiyin, ya Allah, dan pertemukanlah hamba dengan mereka semua di Jannatul Firdaus. Gitu Pak. Setiap habis sholat tahajud. Kalau sampean kepingin nyebut yang lebih banyak lagi boleh. Nama-nama orang yang sampean sayang, sampean cintai, bapak, ibu, kakek, nenek, asal apal namanya aja. Sebut. Nah, itu ya. Jadi kalau orang sudah selamat dari alam kubur, maka sesudahnya nanti akan mudah. Tapi kalau enggak selamat di alam kubur, sesudahnya akan lebih berat. Qala, berkatalah Utsman, wa qala, dan kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah yang membuat Utsman bin Affan kemudian menangis? Ma ra'aitu manzaron qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Ma ra'aitu, aku tidak melihat, aku tidak mengetahui manzaron, satu pemandangan pun, qattu, sama sekali, illa, kecuali, wal qabru, kuburan itu, afdha'u minhu, adalah yang paling mengerikan darinya. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di dalam alam kubur, di alam barzakh. Karena Nabi pernah ngomong begitu, Utsman nangis. Ya Allah, jangan sampai saya melihat pemandangan yang jelek di dalam alam kubur, ya Allah. Gitu Pak. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani katanya derajatnya hasan. Yang kedua saudara, hadis yang dimuat dalam kitab tulisannya Imam Ibnul Qayyim yang berjudul Ar-Ruh, di bab yang pertama, judul babnya ini Al-Mas'alatul Ula, persoalan atau permasalahan yang pertama mengenai roh. Jadi ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, roh itu apa sih? Itu ditulis lengkap dalam bukunya. Judul babnya yang pertama, masalah pertama adalah wahia, dan dia yang namanya ruh itu tadi, hal ta'riful amwatu, apakah bisa mengetahui al amwatu, orang-orang yang sudah mati, apakah orang-orang yang sudah mati itu bisa tahu
Ziyaratal ahya'i, ziarahnya, kunjungannya orang-orang yang hidup. Wa salamahum, dan ucapan salam mereka, amla, atau tidak. Orang yang sudah mati itu bisa mengenal, bisa mengetahui apa enggak orang-orang yang menziarahi kuburnya, dan bisa mendengar apa enggak ucapan salamnya. Karena ketika kita ziarah kubur kan kita diajari oleh Nabi. Jadi ziarah kubur itu urutannya, bacaannya itu kita sampai di kuburan itu terus mengucapkan salam kepada semua yang ada di kuburan itu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu doanya, Pak. Doa ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, ya, semoga keselamatan untuk kalian semua ahlad diyar, wahai penghuni rumah ini, penghuni rumah yang ada di kubur itu. Minal mu'minin wal mu'minat, dari kalangan orang beriman laki-laki maupun yang perempuan. Wal muslimin wal muslimat, dari kalangan orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami semua ini insyaallah bikum, kepada kalian, lahikun, adalah orang-orang yang pasti menyusul. Kami akan menyusul kalian nanti. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah untuk diri kami dan untuk kalian semua keselamatan. Dah, habis itu terus ngomong apa yang sudah mau omongkan di situ. Ya. Nah, jadi ini judul babnya. Apakah orang yang sudah mati itu bisa melihat orang yang menziarahi kuburnya dan mendengar ucapan salamnya? Ini judul babnya. Lalu ditulis begini. Qala Ibnu Abdil Bar, telah berkata ulama yang terkenal ini, namanya Ibnu Abdil Bar. Tapi sampean pada enggak kenal. Ya kan? Enggak kenal, cuma dengar aja kan? Ini orang terkenal ini Ibnu Abdil Bar ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan sabata, telah pasti, telah tetap, pasti. Anin Nabi, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau Nabi pernah berkata. Nabi pernah bersabda seperti ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini saya kasih warna lain. Ini sabda Nabi. Mamin muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun, tidak ada seorang muslim pun, kata Nabi, yang yamurru, dia melewati, ala kubrin, pada suatu kuburan. Kuburan siapa? Ala kubri akhihi, pada satu kuburan saudaranya, saudara sama muslim. Jadi kalau seseorang muslim melewati kuburannya orang muslim, bukan kuburan umum, kuburan muslimin. Tidak seorang pun dari kalangan muslim ini yang melewati sebuah kuburan saudaranya yang kana ya'rifuhu fid dunya, adalah ya'rifuhu, saudaranya yang sudah meninggal tadi, ya'rifuhu, mengenal dia, mengenal si muslim yang lewat di kuburannya tadi, mengenal fid dunya, semasa masih di dunia. Fayusallimu alaihi, lalu si muslim tadi mengucapkan salam alaihi kepadanya, kepada saudaranya muslim yang sudah meninggal, illa kecuali raddallahu alaihi, Allah pasti mengembalikan kepadanya, kepada jasad orang yang muslim yang sudah meninggal tadi, Allah mengembalikan ruhahu, rohnya. Hatta, untuk apa? Sampai yarudda alaihi salama, mengembalikan atau menjawablah kepada dia ucapan salamnya. Makanya ketika kita ke kuburan orang muslim ketika kita menziarah kubur itu, doa yang harus dia ucapkan adalah, walaupun cuma lewat itu aja, tetap mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu kita ucapkan, Pak. Enggak usah berhenti lama-lama, enggak apa-apa. Enggak usah baca Yasin juga enggak apa-apa. Ya. Kalau mau baca Yasin, mau baca Yasin ya enggak apa-apa juga.
dibahas oleh Gus Bahak kemarin. Malam-malam saya tengah-tengah ngantuk antara tidur dan tidak itu jam 12 sampai jam 2 itu mendengar kajiannya Gus Bahak membahas tentang dalil tahlilan, haulan, kemudian bacaan Quran untuk orang mati. Itu ada dalilnya semua, Pak. Masya Allah, kaget aku. Ya karena itu pendapatnya ulama yang berpegangan kepada itu. Nanti dijawab oleh orang lainnya enggak seperti itu. Ya sudahlah, biar aja. Orang yakin begitu kok. Ya, jadi saudara sekalian, ini hadis ini ya yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang sudah mati itu mendengar ucapan kita ketika kita berbicara dengan dia yang ada di kubur itu tadi. Apalagi kalau kita mengucapkan salam lebih dulu. Begitu mengucapkan salam, Allah kembalikan dulu ruhnya. Sampai dia menjawab, Waalaikumsalam. Tapi kita enggak dengar. Orang di alam lain. Ya, lalu di sini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, fahadha nasun, maka ini adalah nas, ini adalah naskah fi annahu, tentang bahwasanya ya'rifuhu, orang yang mati itu mengenal orang yang hidup bi'ainaihi, dengan kedua matanya, wa yarudda alaihi salam, dan bisa menjawab salam kepada orang yang menziarahi kuburnya. Ada lagi yang ketiga, wa fi sahihaini, dan dalam satu hadis yang sahih, dalam dua kitab hadis yang sahih, yaitu kitab hadis sahih Al-Bukhari dan kitab hadis sahih Muslim, anhu, diriwayatkan dari dia, dari siapa tadi? Hani ya, dari Utsman bin Affan. Anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ada lagi dalam kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim, min wujuhin, dari berbagai arah, dari berbagai hadis yang muta'addidatun, yang banyak jumlahnya. Annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW antara lain pernah amaro, memerintahkan, biqatla badrin, kepada orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar, fa'alku fi qolibin, maka letakkanlah mereka, masukkanlah mereka, wahai saudara-saudara sekalian, masukkan ini mujahid perang Badar ini, fi qolibin, dalam satu liang saja. Jadi satu liang itu, satu kubur itu, liang kubur itu diisi banyak orang. Jadi mengubur massal itu boleh. Nabi pernah menyuruh kepada para sahabatnya untuk mengubur orang yang terbunuh dalam perang Badar dalam satu lubang lahat, liang lahat. Tsumma jaa, kemudian beliau datang setelah dikubur. Beliau kan nyuruh aja, saudara, kubur. Sama seperti saya nyuruh sampean, ayo kubur. Aku kan enggak pernah pegang sekop, Pak. Nanti aku pegang sekop malah kakiku kena sekop nanti. Ya enggak biasa nyekop. Ya, kalian yang pintar nyekop udah, yang tukang gali kubur, tukang Nah, setelah ditutup, tsumma jaa, kemudian Nabi datang, hatta waqafa, sampai kemudian beliau berhenti, alaihim, di atas mereka, di atas kuburnya mereka. Maksudnya bukan nginjek kuburannya, bukan. Berdiri dalam posisi di atas kuburnya tadi. Wa nadahum, dan Nabi memanggil mereka, bi asmaihim, dengan nama-namanya. Dipanggil satu persatu nama-namanya yang terbunuh dalam perang Badar. Nabi memanggil nama-nama mereka, antara lain beliau mengatakan ya fulan bin fulan. Ya, disebut namanya, tapi di sini fulan bin fulan, tidak disebutkan secara jelas. Wa ya fulan bin fulan, sebutkan satu-satu itu, Pak. Apa kata Nabi selanjutnya? Hal wajadtum, apakah kalian telah mendapatkan ma wa'adakum rabbukum haqqon? Apa yang telah menjanjikan kepada kalian Rabb kalian, Tuhan kalian itu adalah benar? Wahai orang-orang yang sudah meninggal, apa kalian sekarang sudah mendapatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah benar? Karena orang itu, Pak, manusia ini, orang-orang ini, Pak, kita semua termasuk di dalamnya, itu baru yakin bahwa Islam adalah ajaran yang benar, satu-satunya yang benar, itu kalau sudah mati. Kalau masih hidup yang ngeyel dia. Dia masih bisa ngomong semaunya aja dia. Tapi kalau sudah mati, dia tidak akan dapatkan kecuali bahwa Islam itulah yang benar. Bahwa Allah dengan Al-Qur'annya, wahyunya itu, kalamnya,
itu semuanya benar. Bahwa Rasulullah SAW dengan semua ajarannya, itulah ajaran yang benar dan yang paling baik. Nabi mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kalian itu semuanya benar? Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, wajadtu, aku sudah mendapatkan ma wa'adani Rabbi, apa yang telah menjanjikan kepadaku Rabbku, haqqan, adalah benar. Aku yang masih hidup ini saja, kata Nabi, sudah tahu bahwa janji Allah itu adalah benar. Kalau Allah berjanji akan memasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, itu benar adanya. Asal imannya benar-benar iman, amalannya benar-benar soleh, gitu. Faqala lahu Umar, ketika Nabi ngomong kepada orang yang sudah mati, faqala, maka berkata lahu kepada beliau Nabi, siapa yang berkata? Umar bin Khattab yang ada di sebelahnya berkata kepada Nabi begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin, mengapa engkau berbicara kepada orang-orang, kepada kaum yang qad jaifu, mereka sudah menjadi bangkai, sudah meninggal. Ya Rasulullah, engkau kok bicara sama orang yang sudah mati? Maksud Umar, apa mereka mendengar Rasulullah udah mati kok? Apa mendengar? Faqala, maka Rasul menjawab, ini dalilnya sahih hadisnya nih Pak. Walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Ya, nah kata Nabi, ma antum, tidaklah kalian bi asma'a, dengan orang yang lebih mendengar, lebih bisa mendengar, lima aqulu, kepada apa yang aku ucapkan, minhum, daripada mereka yang sudah mati ini. Umar, hei Umar, kamu itu, kalian semua ini yang masih hidup, tidak lebih bisa mendengar daripada mereka yang sudah mati. Walakin mereka yang sudah mati pun bisa mendengar ucapan kita. Walakin nahum, akan tetapi mereka la yastati'una, mereka tidak mampu menjawab. Ngomong tapi jawabannya enggak sampai ke telinga kita. Ini hadis ini rawal Bukhari, yang meriwayatkan Imam Bukhari fi sahih, dalam kitab sahihnya, fi kitabil janaiz, dalam kitab jenazah, babu majaa fi adzabil kubri, bab tentang keterangan yang datang tentang azab kubur, di juz 2 halaman 101, nanti bisa dicek di sana. Ya, yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh, yang lengkapnya bunyinya seperti ini sanadnya yang di dalam Bukhari ya. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsani Abi an Salihin, haddatsani Nafi'un anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ahbaro, telah mengabarkan, waqala, dan Ibnu Umar berkata begini, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya, ittala'a, telah muncullah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ahlil qalib, di antara penghuni kubur perang Badar tadi. Faqala, lalu Nabi berkata, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan itu benar? Faqila lahu, maka ditanyakanlah kepada Nabi, atad'u, apakah engkau wahai Rasul memanggil, atad'u amwata, apakah engkau memanggil orang sudah mati ya Rasulullah? Orang sudah mati kan enggak bisa mendengar, kenapa engkau panggil ya Rasulullah? Maqala, maka Rasul menjawab, ma antum bi asma'a minhum, tidaklah kalian lebih bisa mendengar daripada mereka, walakinna la yujibuna, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Itu menjawab tapi kita enggak mendengar. Ini tiga hadis ini. Ada lagi dalam kitab Sahih Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, fi kitabil jannati wa sifati naimiha, kitab tentang surga dan sifat kenikmatannya, wa ahliha, dan kitab tentang penghuni surga, di juz 8 halaman 163.
Jadi itu Bapak-bapak Ibu sekalian, beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang sudah mati itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya kalau sampean berziarah kubur, ngomonglah yang baik-baik di sana, ya. Ngomong yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, mendoakan yang dikubur, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri, gitu. Itu tadi bab pertama, pendahuluan. Bab yang kedua, bab tentang definisi kematian dan alam barzah. Apa itu kematian dan apa itu alam barzah? Saya tidak bisa lanjutkan hari ini karena panjang sekali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain nanti insya Allah sesudah Ustaz Ahmadi ngajar. Insya Allah saya sambung lagi. Insya Allah. Jadi sampai sini dulu. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi tentang permasalahan yang ghaib ini. Ini masalah ghaib ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Rasulullah SAW pun tahu atas izin Allah. Nah, kita cuma tinggal membacanya saja. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini masih ada waktu 10 menit. Mau ditambah? Mau? Yang nyiapin makanan sudah selesai belum itu? Ya, kita tambah sedikit ya. Walaupun mumpung nggak puasa. Ya. Bab yang kedua, bab definisi takrif kematian dan alam barzah. Pertama, kematian. Apa sih? Mati itu apa sih? Kalau ulama mengatakan kematian itu adalah keluarnya ruh dari jasad seseorang. Jadi kita ini masih punya jasad, badan, tubuh, dan ruh. Ruhnya nggak kelihatan, nggak bisa dilihat pakai ronsen, nggak bisa, pakai CT scan nggak bisa, pakai mikroskop elektron pun nggak bisa. Pakai kaca pembesar juga nggak bisa kelihatan. Tapi yang bisa membuat kita ngomong-ngomong, saya ngomong gini nih, karena ada ruh dalam jasad saya yang masih hidup, yang masih bersatu dengan jasad. Nah, nanti kalau orang mati, ruhnya itu dicabut. Allah yang nyuruh, yang melaksanakannya malaikat maut. Nah, jadi mati sebetulnya ada definisi tapi saya nggak tuliskan lah, orang gampang aja kok diingat. Kematian adalah lepasnya ruh dari jasad seseorang. Sampai itu lagi tidur juga lagi mati itu, ruhnya lagi dipegang oleh Allah itu. Nanti kalau dikembalikan lagi ya bangun sampean. Tapi kalau nggak dikembalikan oleh Allah, ditahan, ya tidurnya bablas langsung, nggak bangun-bangun lagi. Makanya kalau setiap mau tidur itu berdoa. Ada pasien saya Pak, pasien saya ya, kemarin beberapa hari yang lalu periksa. Kelihatannya sehat orangnya. Wah, sakit apa nih? Kelihatannya sehat aja. Saya itu divonis sakit jantung, Dok. Dan sekarang tangan saya sebelah kiri ini enggak terasa. Saya takut stroke, Dok. Terus sama divonis sakit jantung, iya. Terus apa kata dokternya? Sudah dipasang ring. Enggak, katanya sih enggak apa-apa, belum perlu dipasang ring. Tapi saya dengar keterangan, katanya orang seperti saya enggak boleh tidur pagi, Dok. Enggak boleh tidur pagi. Masa enggak berani, padahal saya kalau pagi ngantuk, kepingin tidur, tapi saya takut mau tidur pagi, takut kalau mati. Aku ketawa juga, aku ingat ini. Jadi mati itu adalah sama dengan orang tidur. Orang tidur itu sebenarnya sama dengan orang mati itu. Makanya doanya kan Bismika Allahumma amutu wa ahya, gitu kan? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, maksudnya aku masih bangun, wa amut, dan aku mati, tidur. Nanti di ayat Al-Quran juga ada ayatnya bahwa orang yang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah. Nanti kalau Allah membangunkan, dikembalikan. Bangun geng, bangun aku. Dah, kembali ke sini. Sekarang kita lihat apa itu definisi kematian. Dalam Al-Quran Allah berfirman seperti ini. Ini terkenal, dibaca Pak Iris setiap Jumat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma
Tsumma ila rabbikum turja'un. Kul katakanlah wahai Rasul, yatawaffakum akan mewafatkan kalian. Siapa yang akan mewafatkan kalian? Malakul maut, malaikat maut. Di luar Al-Quran disebut malaikat Israel. Tapi kata Israel dalam Al-Quran tidak ada. Malaikat pencabut nyawa namanya bukan malaikat Israel kalau dalam Al-Quran, tapi malaikat maut. Ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Mekah itu semuanya dan juga kepada semua manusia, akan mewafatkan kalian malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang malaikat itu telah diserai tugas oleh Allah kepada kalian, ditugaskan untuk mencabut, mewafatkan kalian. Tsumma, kemudian setelah kalian wafat, diwafatkan oleh malaikat maut atas perintah Allah, ila rabbikum, kepada Tuhan kalianlah, kepada Rabb kalianlah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Ini surat 32 surat As-Sajdah ayat 11 ya. Nah, kalau Pak Iris bacanya merdu ini. Lupa aku, nadanya lupa aku. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Beda lagi sama Pak Iris aku. Ya, Pak Iris baca ini bagus sekali, senang aku mendengarkannya. Makanya aku senang jadi makmum aja nah, yang pintar-pintar, yang merdu-merdu yang ngaji. Ini ayat ini kata ahli tafsir maknanya, kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, liha ulail musyrikin, kepada orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala itu, katakan kepada mereka semua Muhammad, inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut, yaitu malaikat Israel lah, alladzi wukila, yang diserai biqabdi arwahikum, untuk menggenggam roh-roh kalian. Yakumu, malaikat maut akan berdiri bima kullifa bih, dengan apa yang dibebankan kepadanya. Jadi malaikat maut itu baru mencabut nyawa orang kalau Allah sudah menyuruh. Orang mau datang itu sudah diberitahu dulu malaikat maut. Malaikat maut, siap-siap ya. Ini orang ini waktunya ajal datang ini. Nah, udah malaikat maut turun dari tempatnya, dari langit sana, diiringi banyak malaikat. Kalau itu orang beriman, yang mengiringi malaikat semua serba berpakaian putih. Kalau yang akan mati itu yang beriman. Itu nanti dalam hadis ya. Jadi malaikat akan berdiri sesuai dengan tugasnya. Wayak bitu, dan dia akan menggenggam, akan mencabut al-arwah, roh-roh orang-orang yang sudah tiba ajalnya. Hainama, di mana, di saat mana, tastangfidul khalaiku, telah habislah al-khalaiku, pada makhluk-makhluk itu, ajalah, ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, sudah habis waktunya, malaikat maut akan datang. Tsumma, kemudian setelah dicabut nyawanya, turaduna, kalian akan dikembalikan ila ke rabbakum, ila rabbikum misalnya, kepada Tuhan kalian. Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Fayujazi, lalu akan dibalaslah kulla wahidin, setiap orang, setiap seseorang, bi amalihi, berdasarkan amalnya. Makanya kalau kita amalannya baik, balasannya juga baik. Itu definisi kematian. Dalilnya ada dalam surat As-Sajdah ayat 11 tadi ya. Nah, itu. Jadi mati itu kematian adalah dicabutnya nyawa orang oleh malaikat maut, dipisah antara ruh dengan jasad. Jadi tinggal jasadnya. Jasad itu yang kita kuburkan, kita mandikan, kita kuburannya kita injak-injak itu yang enggak merasakan apa-apa itu. Ya. Itu kematian. Nah, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah dalam Al-Qur'an disebut hanya dalam satu ayat saja. Yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Tapi kita baca mulai dari ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini Pak, ayat tentang alam barzakh cuma satu ini aja di dalam surah Al-Mu'minun ya. Ayat 100 ini. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 bunyinya seperti ini. Ini ada pendahuluannya Pak. Ada pendahuluannya itu mengisahkan tentang manusia dan setan. Manusia dan setan itu tiap hari itu berhubungan terus. Yang satu mengganggu, yang satu manusia maunya baik, setan maunya jelek. Itu. Makanya kemudian Allah mengajari Nabi Muhammad, berdoalah kamu. Ya, berdoalah kamu dengan doa ini. Di ayat sebelumnya, ayat ke-98. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkaikan jadi satu. Ini seperti ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini. Ya. Dimulai dari ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wakul dan katakanlah wahai Rasul, Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika aku berlindung kepadamu dari hamazatis syayatin, godaan-godaan setan-setan itu. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, Rabbi Tuhanku, ayyahdurun, bahwa mereka akan mendatangiku. Jadi Nabi kita diajari oleh Allah untuk membaca doa ini Pak. Makanya kita banyak-banyak baca doa ini sekarang supaya tidak didatangi setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nanti setan enggak berani datang. Nah, tapi setan yang doyan nasi tetap datang Pak. Ya. Terus manusia akan selalu digoda oleh setan hatta sampai sehingga idza jaa apabila telah datang ahadahum kepada seseorang di antara mereka al maut kematian qala berkatalah manusia yang akan mati rabbirji'uni wahai Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Jadi orang-orang yang pada mati itu Pak, itu dia kepingin kembali hidup lagi itu. Kebanyakannya. Apa? Untuk apa kembali? Allah ceritakan di sini. La'alli a'malu sholiha. La'alli agar aku bisa beramal sholihan yang baik, yang soleh. Fima taraktu. Di dalam amalan apa yang aku telah tinggalkan. Baik orang beriman maupun orang kafir sama. Orang beriman dia kepingin balik lagi untuk menambah amal kebaikannya. Orang yang kafir kepingin balik lagi ke dunia untuk beramal soleh karena dia sudah meninggalkan amal soleh selama hidupnya. Apa jawab Allah? Kalla sekali-kali tidak bisa kembali lagi kamu. Innaha sesungguhnya dia, ucapan dia, permintaan dia kembali ke dunia. Innaha ini kembali kepada ar-raja'ah, kembalinya dia ke dunia. Itu kalimatun adalah sebuah kalimat huwa qailuha yang kalimat itu dia hanya mengucapkannya. Nanti kalau dikembalikan dunia dia ngeyel lagi dia. Memang catatannya catatan ngeyel. Wa min waraihim dan dari depan mereka dan dari waraihim ini biasanya artinya belakang. Tapi di sini maknanya amamahum. Wa min amamahum dan dari depan mereka, maksudnya di depannya mereka sekarang mati, setelah mati terus mereka mau kemana? Itu. Wa min waraihim dan di belakang mereka atau sesudah mereka mati. Barzakhun adalah barzah, alam barzah.
mereka akan tinggal di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang mereka akan dibangkitkan. Jadi alam barzah adalah alam di mana manusia akan ditempatkan di situ sampai hari kiamat. Dia nanti setelah itu baru ketemu. Nah, kalau kita matinya sebelum kiamat, kita bisa ketemu dengan istri kita, bapak kita, ibu kita di alam arwah sana. Nah, ketemu. Masyaallah. Sampai sini aja dulu ya. Kita lanjut nanti yang akan datang insyaallah. Ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.